Kami sampaikan, Mbak, sebelum Mas Hasto ini dijadikan sebagai tersangka, sudah ada ancaman kepada beliau. Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif, dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan, itu yang pertama. Akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya si itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Airlangga Hartarto. Jadi keterangan-keterangan yang diberikan oleh KPK akhirnya jadi semacam ya orkestrasi yang dipaksakan tuh. Padahal sebelumnya kita lihat bahwa KPK berupaya justru untuk menangkap Harun Masiku, nggak berhasil, sampai akhirnya ditetapkan sebagai sudah terhukum, udah inkrah, tetapi masih ada ambisi pesanan untuk menangkap orang lain yang sebetulnya jauh sekali dari peristiwa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, sepertinya pada tahun 2025 besok akan ada orang-orang penting atau para pejabat yang akan saling sikut, teman-teman. Ya, kita sebagai rakyat Indonesia tinggal menonton saja ya teman-teman. Sediakan kopi, kita nonton bareng. Ya, kita semua juga tahu ya teman-teman bahwasanya Pak Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan dugaan kasus penyuapan. Padahal yang menjadi buronan adalah Harun Masiku ya teman-teman. Tetapi karena Harun Masiku entah di mana keberadaannya, malah KPK menyasar kepada Pak Hasto selaku Sekjen PDIP ya teman-teman. Dan usut punya usut teman-teman, katanya sih kata orang PDIP langsung ya teman-teman, bahwasanya sebelum Hasto ini dijadikan tersangka katanya sih sudah ada ancaman sebelumnya kalau sampai Pak Jokowi dan juga keluarganya dipecat dari PDIP. Dan kita lihat buktinya ya teman-teman, setelah Pak Jokowi dan keluarganya dipecat dari PDIP malah ancaman itu benar-benar terjadi, dan sekarang Pak Hasto sudah menjadi tersangka dengan dugaan kasus penyuapan katanya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, ini dia videonya. Kami sampaikan, Mbak, sebelum Mas Hasto ini dijadikan sebagai tersangka, sudah ada ancaman kepada beliau bahwa beliau akan dijadikan sebagai tersangka kalau ada pemecatan terhadap Joko Widodo dan keluarganya. Dan ini keterangan resmi dari Mas Hasto. Ini sudah direkam di hadapan notaris sebagai bukti yang kuat. Nantinya akan dikeluarkan secara resmi. Jadi ini ingin sampaikan bahwa kasus ini benar-benar kasus hukum, kasus politik, maaf, politisasi hukum ya. Dan dengan itulah kami di PDI Perjuangan sendiri, bahwa yang sekarang menjadi tersangka bukan Hasto Kristianto sebagai pribadi, tapi Hasto Kristianto sebagai Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, oke teman-teman semua, itulah keterangan dari orangnya PDIP ya teman-teman, bahwasanya kasusnya Hasto ini adalah kasus politik katanya teman-teman, dan bisa dibilang ini adalah kasus politik balas dendam gara-gara Pak Mulyono dan juga keluarganya dipecat dari PDIP. Nah, oke teman-teman semua, selain itu Bu Kony Bakri juga buka suara ya teman-teman, bahwasanya kalau sampai Pak Hasto ini ditahan oleh KPK, maka dari itu Bu Kony juga akan membongkar kasus-kasus besar yang melibatkan para pejabat, terutama si kakak adik itu ya teman-teman. Katanya sih di sini Bu Kony sudah punya data-data rahasianya, dan katanya sih sudah diamankan dan sudah dinotariskan di Rusia. Dan Bu Kony juga menyampaikan katanya sih tinggal tunggu waktu untuk membongkar semuanya. Nah, oke teman-teman semua, coba kita lihat video dari Bu Kony Bakri. Ini dia videonya. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya si itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Airlangga Hartarto. Terus siapa? Muis itu, Sandra Dewi,
yang menjadi mengulik kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun cuma 6 tahun. Aduh please deh. Siapa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi. Cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan atau bukan menggelapkan, apa sih bahasa itu, menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu. Sementara beliau, semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu keterangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras, ya kan? Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam Tahun Baru, mau malam Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih. Mungkin kita positif thinking dong. Tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK. Kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Terakhir, tentang Mas Hasto. Nggak tahu ya, belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu. Dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat, bukan siapa-siapa, dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang Bukan itu tukang fitnah, Bukan itu tukang gosip. Bener nggak tapi yang saya ngomong sih? Jadi begitu ya kawan-kawan. Bye. Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama. Akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Sepertinya pada tahun 2025 nanti kita sebagai rakyat Indonesia hanya perlu gelar tikar dan sediakan kopi ya teman-teman, dan kita tonton sama-sama pertarungan para pejabat yang dulunya sejalan teman-teman, yang dulunya satu kendaraan sama-sama berkuasa antara Pak Mulyono dan juga PDIP, tapi sekarang sudah lain haluan atau berbeda jalan ya teman-teman. Dan sepertinya Pak Mulyono dan juga PDIP akan saling sikut teman-teman. Ya, kita sebagai rakyat tinggal nonton saja. Tapi menurut saya nih ya teman-teman, dengan tersangkanya Sekjen PDIP yaitu Pak Hasto adalah kasus yang dipaksakan dan diduga ini adalah kasus balas dendam ya teman-teman, karena kita juga semua tahu bahwasanya Pak Mulyono ini dan juga keluarganya sudah dipecat dari PDIP dan kemungkinan besar Pak Jokowi marah ya teman-teman. Maka dari itu Pak Hasto dijadikan tersangka dengan kasus dugaan penyuapan. Nah, oke teman-teman semua, dengan tersangkanya Pak Hasto ini di sini Bung Rocky juga buka suara ya teman-teman bahwasanya kasusnya Pak Hasto ini adalah kasus yang dipaksakan dan juga ambisi si Mulyono untuk melakukan balas dendam gara-gara dipecat dari partai PDIP. Nah, oke teman-teman semua, coba kita simak keterangan dari Bung Rocky Gerung. Ini dia videonya. Di situ, jadi bisa kita mengerti bagaimana seorang pemimpin umat, dalam hal ini umat Katolik, juga menduga hal yang sama. Juga sebetulnya mereka yang ada di dalam wilayah moral seperti ustadz, kaum oposisi yang tidak punya kepentingan dengan kekuasaan, melihat hal yang sama. Di belakang isu suap sogok menyogok ini itu ada pesan politik yang sangat kuat, yaitu hancurkan PDIP, ganti Hasto. Ya, semua itu sebetulnya hal yang mudah kita duga atau kita postulatkan dari sekarang. Jadi keterangan-keterangan yang diberikan oleh KPK akhirnya jadi semacam ya orkestrasi yang dipaksakan tuh.
Padahal sebelumnya kita lihat bahwa KPK berupaya justru untuk menangkap Harun Masiku, nggak berhasil, sampai akhirnya ditetapkan sebagai sudah terhukum, udah inkrah. Tetapi masih ada ambisi pesanan untuk menangkap orang lain yang sebetulnya jauh sekali dari peristiwa itu. Dan peristiwa itu tidak lagi dianggap sebagai kasus yang mendebarkan karena uangnya uang sendiri, ya, mungkin dia pinjam, mungkin juga dikumpulkan oleh teman-teman. Tapi kan peristiwa itu sudah selesai itu. Jadi itu yang menjadi kecurigaan bahkan dari seorang kardinal, pemimpin umat Katolik di Jakarta. Kalau Anda netizen dan banyak pengamat mengaitkan kasus Hasto ini dengan cawe-cawenya Jokowi, kan sekarang ini presidennya Pak Prabowo. Apa iya Pak Prabowo akan tinggal diam begitu saja? Ya, kita mesti cukup punya kemampuan untuk menyimpulkan bahwa guncangan politik di awal tahun ini, tahun 2025 di depan yang tinggal beberapa hari lagi itu akan jadi, saya kira, turning point bagi Pak Prabowo untuk memutuskan apakah pemerintahan Pak Prabowo akan menumbuhkan harapan bahwa soal-soal yang tadinya diminta publik, artinya kan ada hal yang belum selesai soal perilaku Pak Jokowi ketika mengintervensi Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan Gibran sebagai wakil presiden, dan tentu itu persiapan untuk jadi presiden. Dan itu terkait dengan upaya Pak Jokowi untuk mengamankan dirinya karena satu waktu mungkin akan dibuka banyak hal yang menyangkut kebijakan Jokowi yang bersifat intervensi, kebijakan Jokowi yang menguntungkan beberapa pihak, dan itu artinya potensi korupsi. Laporan dari dosen Ubedillah tentang manipulasi dan money laundering misalnya, perusahaan-perusahaan keluarga Jokowi, kan semua itu masih ada dalam rekaman publik. Jadi Pak Prabowo akan harus sangat hati-hati dan sangat strategis dan taktis untuk mendengarkan tuntutan publik itu. Apapun Pak Prabowo sudah jadi presiden, dan publik akan tagih bagaimana Pak Prabowo menyelesaikan semua tanda tanya besar yang masih menggantung di benak publik tentang perilaku politik Presiden Jokowi ketika dia berkuasa. Jadi tidak ada yang kadaluarsa kalau itu menyangkut kejahatan terhadap konstitusi, kejahatan terhadap partai-partai politik yang pernah diarahkan untuk maksud yang jahat dari Presiden Jokowi. Kan itu yang dirumuskan oleh publik. Saya hanya berupaya untuk menganalisis itu, memberi konteks pada apa yang terjadi hari ini pada Hasto. Jadi kita akan lihat satu skema baru, satu tampilan baru politik Indonesia di awal tahun 2025 nanti, ketika isu ini membesar dan mendalam, lalu Pak Prabowo mesti beri semacam keterangan publik tentang apa sebenarnya yang terjadi. Atau kata film Ainu, saya tahu apa yang kau lakukan di musim panas yang lalu itu. I know what you did last summer. Ya, kira-kira begitu judul filmnya. Tapi last summer itu artinya era pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Jadi kita tunggu ini dengan berdebar-debar. Tetapi yang kita debarkan justru adalah legitimasi Prabowo melalui kasus Pak Hasto ini. Betul juga ya teman-teman kata Bung Rocky Gerung. Ayo dong Pak Prabowo, Anda itu harus buktikan kalau Anda itu tidak disetir oleh Pak Jokowi. Dan betul juga kata Bung Rocky Gerung ya teman-teman, bahwasanya kemungkinan besar dengan tersangkanya Hasto ini adalah Pak Mulyono takut ya teman-teman, karena kunci-kunci rahasianya Pak Jokowi ini ada di PDIP ya teman-teman, dan kemungkinan besar Pak Mulyono ini takut. Maka dari itu segera untuk mentersangkakan Pak Hasto, karena kita tahu sendiri ya teman-teman bahwasanya KPK yang sekarang itu adalah pilihan Jokowi. Oke teman-teman semua, bagaimana pendapat kalian tentang kasusnya Hasto ini ya teman-teman, yang dijadikan tersangka oleh KPK dengan dugaan kasus penyuapan? Apakah ini ada cawe-cawenya Jokowi atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.